Ya, pemirsa terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam dialog eksklusif. Bagaimana? Apakah Anda sudah mulai mendapatkan inspirasi mau melanjutkan studi di mana? Kita lanjut lagi pembahasannya sore hari ini. Saya balik lagi ke Bu Marina Sari. Sebenarnya pertanyaannya saya sama, tapi ketiga prodi masing-masing akan memberikan jawaban yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan prodinya masing-masing. Apakah dapat dipastikan nih Bu Marina Sari, seorang lulusan magister ini mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuannya yang didapat dari studi di bidang atau di sektornya masing-masing sesuai dengan karir dan kehidupannya? Baik, terima kasih Bu Fitri. Kita sengaja ya membuat sebuah prodi itu tidak harus menciptakan, kita wajib menciptakan setiap lulusan kita itu harus bermanfaat bagi dunia luar. Mhm. Nah, prodi Magister Manajemen ini adalah sebuah prodi yang memang menyahuti kebutuhan pasar khususnya ke dunia bisnis, ya. Bisnis. Makanya visi kita ingin mendeliver ya, meng-create atau menciptakan, eee, para lulusan yang memiliki kemampuan kepemimpinan bisnis ya, baik untuk bisnis lokal, bisnis nasional maupun bisnis internasional. Eee, Kita makanya visinya adalah menciptakan leader, secara well known global ya, kemudian dengan punya kemampuan, spirit wirausaha. Nah, alhamdulillah, Bu Fitri, kalau di MM ini, yang saya tahu itu tidak ada yang, menganggur ya. Hmm. Semua sudah teruji, diterima di pasar maupun menciptakan pasar kerja. Tidak ada yang Nah, bingung ya, kebingungan, iya, kehilang arah gitu, tidak ada ya Bu tidak ya? ada. Rata-rata hampir, kalau boleh dibilang itu, mereka menjadi pelaku usaha ya. Mhm. Eee, Kemudian, selain mereka diterima di pasar kerja dan rata-rata, yang di pasar kerja pun tadinya ke level misalnya ke middle, management, mereka masuk ke level, top manajemen minimal kalau di daerah itu di Lampung khususnya atau di Sumatera menjadi sebuah pimpinan perusahaan ya. Mhm. Jadi manajer perusahaan Mmm. yang skala perusahaannya bukan skala lokal tetapi skala nasional dan bahkan ada yang skala internasional. Internasional. Kalau internasional kita punya, salah satu direktur itu di, perusahaan, Nestle ya, Mmm. Nestle Company, kita tahu itu kebetulan ada juga, Mhm. salah satu perwakilannya di Lampung ya, seperti Mhm. Nestle Company. Kemudian ada lagi ya beberapa pimpinan perusahaan, sebagai manajer di sebuah perbankan nasional, Mmm. baik milik, publik ya, milik pemerintah BUMN, baik di Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia. Mmm. Alhamdulillah mereka yang tadinya mungkin dari level misalnya account manager menjadi sebuah pemimpin ya, jadi Mmm. manajer top, jadi kepala cabang gitu ya. Mmm, mhm mhm. Alhamdulillah, itu ya kalau kita lihat yang menjadi pemimpin itu ya bisa ke level 30%-nya, kemudian yang sekitar, 50% itu menjadi pengusaha, selebihnya itu bekerja di, selain menjadi, ASN ya, Mhm. di pemerintahan, ada juga di private company. Baik, oke. Iya. Nah, kalau lulusan dari MY nih, kira-kira apa Pak, yang selama ini diamati gitu? Iya, makasih Mbak Fitri. Jadi, lulusan kami itu yang saya tadi, student kami itu ada 2 dari Pemda dan juga dari fresh graduate gitu ya. Nah, untuk yang Pemda saya sih melihat sampai saat ini dia mengundang teman gitu ya. Mhm. Jadi mungkin dia merasa puas dengan pendidikan yang sudah kita berikan, apakah dia sebagai perencana pembangunan, apakah dia sebagai pengelola keuangan daerah, dia kembali lagi gitu. Kembali lagi dalam arti merekomendasikan teman-teman sekantornya untuk terus melanjutkan lagi Mmm. seperti yang dia lakukan. Kemudian kita lihat juga ada peningkatan pada jenjang karir mereka. Mhm. Sedangkan untuk yang fresh graduate, yang S1 lanjut lagi ke NIE, itu sebagian ada yang menjadi tenaga pengajar di beberapa Mhm. perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Lampung ini.
Jadi dan itu juga dia memberikan rekomendasi dari tracer study yang kita buat kecil-kecilan lah ya, bahwa memang ada beberapa kurikulum yang memang mendukung untuk mereka kerja, dan ada juga mungkin beberapa yang perlu ditambahkan. Jadi memang kontak dengan alumni itu selalu dilakukan Mbak Fitri, hingga kita memang selalu harus evaluasi lagi, apalagi teknologi kan demikian cepat berubah ya, kalau kita tidak berubah ya nanti kita ditinggal, digilas oleh zaman, digilas oleh perguruan tinggi lain. Karena itu memang kita selalu kontak dengan alumni, kita tanya lagi kebutuhan mereka apa. Kita mungkin tidak buka ini baru, konsentrasi baru, tapi kita tambah kekuatan mereka ketika mereka untuk bekerja apa yang diperlukan, kita tambah lagi. Jadi ya itu tadi strateginya adalah kita lakukan kontak terus ya dengan alumni yang sudah, untuk kita sekalian mereka juga mempromosikan. Dan membawa temannya kembali, karena dari beberapa kemarin misalkan dari statistik ya itu bawa temannya itu periode ini juga bawa lagi katanya, kiranya kan dengan katakan mereka puas itu ya dengan yang kita berikan, ya asal tadi ya kita lakukan tata kelola ya pembelajaran dengan baik. Oke. Nah, kalau jurusan MIA sendiri? Terima kasih Mbak Fitri. Di Magister Ilmu Akuntansi, jadi output lulusan kami ini bisa digolongkan menjadi 3 lah ya. Sebetulnya pertama dari untuk di Pemda, alumni kami itu mungkin sudah banyak yang levelnya kabak mungkin ya, kepala bagian gitu. Kemudian ada lagi yang sebagai tenaga pendidik, alumni kami itu diterima di berbagai universitas di Lampung gitu ya, sebagai tenaga pendidik itu. Kemudian ada lagi dari sektor private di perusahaan, jadi ada yang sebagai manajer gitu, atau pimpinan yang lumayan levelnya untuk di perusahaan. Cuman kami juga berusaha dengan adanya memberikan dari tracer study ya. Jadi apa sih kebutuhan yang sekarang ini berkembang terus gitu ya, yang dirasakan kebutuhan ilmu yang sesuai, supaya apa yang bisa kita berikan, ilmu yang bisa kita berikan dengan alumni kami ini bisa sesuai dengan visi misi tadi ya, memberikan keahlian khusus di bidangnya. Kalau akuntansi ini kan kaitannya dengan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan gitu. Jadi sebisa mungkin alumni kami ini di tempat kerjanya masing-masing bisa sebagai dibekali dengan pemimpin yang memiliki etika, kemudian bisa memberikan kesimpulan pengambilan keputusan. Ya, baik. Gitu. Oke, nah apakah di FEB ini studi magister di sini baik itu proses atau kurikulum atau bahkan jurusannya gitu sudah sesuai dengan tuntutan zaman yang saat ini gitu, terutama di perkembangan era revolusi industri 4.0 ini, Bu Marina? Oke, masih. Kita kan kalau menyusun kurikulum harus beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan bagaimana perkembangan dinamika pasar yang saat itu sedang berjalan. Nah, saat ini kita tahu bahwa kita berada dalam sebuah zaman revolusi industri 4.0. Nah, kita mencoba mengadaptasikan kurikulum kita kepada perkembangan kondisi perubahan revolusi industri 4.0 ini ya. Salah satunya segala sesuatu itu berbasis digital. Mau nggak mau kita tidak mengenal berada di mana kita, usia kita berapa gitu ya. Kalau kita melihat di usia di luar dari generasi yang saat ini yang sedang senang ya, gatal dengan berbasis teknologi, generasi yang setelahnya pun ya, seperti kami mungkin ya, saya khususnya yang sudah punya di atas kepala 4 atau kepala 5, kita juga harus beradaptasi untuk itu. Nah, oleh karena itu program studi Magister Manajemen khususnya kita banyak meramu berbagai kurikulum yang harus semua berbasis pertama proses belajar kita mau nggak mau harus juga memanfaatkan elektronik, pembelajaran elektronik atau digital ya. Dan apalagi sekarang kondisi COVID ini sudah proses belajar 100% semua berbasis digital. Yang notabene sebelumnya khususnya Unila itu mensyaratkan ada proses pembelajaran digital itu maksimum 40%. Tapi karena kondisi yang
ordinary factor seperti saat ini pandemi COVID-19, ya kita semua ada 100%. Oke. Itu persoalan media pembelajaran ya. Tetapi dalam proses pembelajaran di kurikulum pun kita harus memanfaatkan sebuah kurikulum mata kuliah yang kita harus hantarkan harus juga berbasis digital. Nah, khususnya kalau kita di prodi MM itu ada kurikulum kalau di bidang konsentrasi yang peminatannya ke marketing, kita punya yang namanya kurikulum digital marketing. Kemudian ada lagi kurikulum untuk semua peminatan e-commerce ya, baik untuk proses peminatan di manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran. Kita ada 3 peminatan di bidang bisnis, yaitu bisnis manajemen finansial ya, keuangan, manajemen marketing, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Walaupun MM sebenarnya juga menyauti kebutuhan pasar, khususnya pasar kepemerintahan, khususnya tapi kepada bidang keuangan daerah ya, namanya manajemen publik dan keuangan daerah, MPKD. Semua hampir kurikulum kita semua sudah menginginkan sebagai pengajar itu harus memanfaatkan digitalisasi ya. Jadi selain proses belajar memanfaatkan digital atau kita istilahkan e-learning ya, program pembelajaran berbasis elektronik atau digital, tetapi juga ada mata kuliah memang kita masukkan unsur bidang kajian yang terkait dengan proses digitalisasi itu sendiri. Apalagi dunia bisnis mau nggak mau harus tidak boleh melepaskan sekarang ini media digitalisasi sebagai sebuah alat bisnis untuk menciptakan proses kerja bisnis itu dengan cepat dan mampu menciptakan kinerja bisnis itu dengan juga sampai kepada sebuah dinamika kinerja bisnis yang sangat signifikan gitu ya. Nah itu yang sangat penting, makanya prodi MM banyak menjalankan menciptakan networking, dan barusan ini kami mencoba melakukan, saya khususnya sebagai ketua prodi MM mensupport motivasi mahasiswa untuk ikut berbagai Zoom meeting dalam proses meningkatkan motivasi pembelajaran mahasiswa, baik tidak hanya dilakukan oleh prodi MM tetapi dilakukan oleh berbagai asosiasi dunia bisnis di luar yang melaksanakan Zoom meeting. Kemarin kebetulan ada sebuah materi tentang seminar tentang surviving business ya. Nah kami mensyaratkan semua mahasiswa ikut ya dalam Zoom meeting surviving business tersebut sebagai sebuah seminar ya, dan sebuah seminar yang kajiannya bersifat internasional dan nasional. Dan barusan ini tadi juga kami juga memotivasi mahasiswa ikut di dalam Zoom meeting di yang kerjasama dengan IPB dan UNAIR dan AACS, sebuah asosiasi ASEAN ya, di lingkup Asia tentang bagaimana consumer bisnis dan bagaimana consumer bisnis memanfaatkan dunia yang namanya green business ya, bahwa semua aktivitas bisnis itu juga harus sekarang peduli dengan lingkungan sosial ya. Jadi jangan hanya untuk kepentingan profit bisnis itu sendiri. Nah, barusan jam 10 tadi kita motivasi semua mahasiswa kita ikut di dalam yang namanya konferensi internasional untuk green business. Baik, itu tadi pemaparan dari Bu Marina tentang bahwasannya kurikulum yang disusun di FEB ini memang sudah sesuai dengan kondisi zaman dan sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0, begitu ya Bu ya? Oke, nanti kita lanjut lagi Bu, pemirsa tetaplah bersama kami, dialog eksklusif akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami. Nah sekarang sudah bisa diterima pemirsa bahwasanya penjelasan dari
para narasumber saya tadi menjelaskan bahwa memang magister dari FEB benar-benar bermutu dan berkualitas. Kita lanjut lagi nih tentang kualitasnya. Oke, saya balik lagi ke Ibu Marcelina nih. Bu Marcelina tadi adalah seorang magister yang mampu melihat peluang-peluang ekonomi. Itu tadi output atau hasil lulusan yang diharapkan, mampu melihat peluang-peluang ekonomi. Nah, itu bisa diberikan contoh atau gambaran tidak Bu, seperti apa? Iya, makasih Mbak Fitri. Jadi magister ilmu ekonomi ini apa ya? Artinya kita tetap harus mempertahankan teori ekonomi. Yang kalau kata orang tuh teori ekonomi itu jelimet ya Mbak, ruwet gitu ya. Jadi artinya memang kita harus berdasarkan basicnya yaitu ilmu ekonomi yang sangat kuantitatif. Tetapi kuantitatif nggak boleh melihat bahwa ada peluang pasar di sana. Kalau kita hanya kuantitatif kaku. Nah, oleh karena itu kita mencoba memadukan peluang-peluang pasar di sana kita kembalikan ke kuantitatifnya itu. Jadi sekarang seperti ada mereka kuat di statistik, mereka kuat di ekonometrik, kuantitatif ekonometrik mereka kuat. Kemudian ada peluang yang mereka harus olah sehingga katakanlah sekarang lagi dibutuhkan tenaga data scientist. Jadi begitu abundant ya data di luar itu kalau yang mereka tidak punya kemampuan lebih itu data dibiarkan data nganggur saja. Nah, oleh karena itu kami sih saat ini lagi mencoba membuat sebuah kurikulum yang bagaimana data yang ada itu diambil ke kampus diolah sehingga dia menjadi sebuah nilai yang bisa diberikan kepada manajer bahwa ini loh harusnya kita mengambil sikap ini dengan data yang ada. Jadi peluang yang besar yang coba kita kaitkan tadi dengan teori yang sangat ruwet kata orang tadi ya. Kemudian di sini salah satu ada data yang sangat abundant kita olah menjadi data scientist. Jadi kita menginginkan itu. Karena memang unik juga nih Mbak, dari perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia itu tidak semua tuh menawarkan ilmu ekonomi gitu. Jadi saya melihat kalau untuk Sumatera itu hanya beberapa PTN yang punya ilmu ekonominya. Jadi kalau saya pribadi sih melihat peluang pasar untuk mereka, terutama juga untuk Pemda, oke lah mereka meningkatkan karir, meningkatkan pengetahuan perencanaan pembangunan dan juga pengelolaan keuangan sudah disinilah tempatnya terbaik. Tapi untuk yang fresh graduate, saya kira peluang-peluang pasar mengkaitkan antara yang kuantifisir tadi dengan fenomena ekonomi di luar tuh disinilah tempatnya gitu. Jadi kita akan ciptakan itu tadi konsultan-konsultan, apakah dia nanti bisa menjadi itu tadi membuka peluang usaha terutama itu tadi. Jadi mengcreate, menghasilkan data yang abundant tadi menjadi sesuatu yang nilai yang berharga gitu. Yang bisa membantu semua orang. Oke, jadi seperti itulah lulusan yang diharapkan yang bisa melihat peluang ekonomi itu penjabarannya ya Bu ya, yang bisa mengolah data,